Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Galuh Andini. Saya adalah guru broadcasting dan perfilman di SMK Negeri 6 Surakarta. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta, dalam program studi seni broadcasting dan film. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kalian semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Silahkan ketua kelasnya bisa memimpin berdoa. Tetap siap, Bu. Sebelum memulai kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, perjalanan agama masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, karena kita sudah berdoa, silahkan kalian bisa buka presensinya di Google Link. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada siapa? Ada berapa anak? Oh iya, ada satu anak ya. Yaudah, silahkan kalian buka presensinya di link Google Form yang sudah saya bagikan. Silahkan. Ya, untuk penilaian kita pada hari ini atau pertemuan ini, kalian dituntut selain disiplin juga harus aktif dan kreatif. Karena nanti di akhir pembelajaran kita, kalian punya produk yang menuntut kekreatifan kalian. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Ya, karena kalian dituntut untuk menjadi sosok yang sangat kreatif. Jadi gimana sih caranya kalian untuk bisa menjadi orang yang sangat kreatif? Bisa kita lihat di slide-nya adalah kalian harus menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar kalian. Jadi kalian jangan cuek. Kalian harus perhatikan. Kalian harus mengambil sudut pandang yang berbeda dari yang lain. Jadi kalian harus membiasakan kalau yang lain itu memiliki sudut pandang A, paling tidak kalian harus memiliki atau mengambil sudut pandang sedikit berbeda dari yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada memperbanyak pengetahuan tentang apa saja. Itu tidak harus dari jurusan kalian, tapi boleh kalian kembangkan apa saja. Kemudian yang terakhir ada mengembangkan diri dengan hobi baru. Bagi kalian yang di sini yang masih suka hobi rebahan, silahkan kalian menemukan hobi baru agar kalian lebih aktif, lebih kreatif di luar, lebih menemukan pengalaman-pengalaman baru. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, di pembelajaran kita pada kali ini kita punya tujuan yang harus kita dapat raih atau kita capai di pembelajaran penulisan naskah berita ini. Nah, bisa kita lihat di sana. Yang pertama ada siswa dapat merencanakan tahapan pembuatan naskah berita televisi dengan benar. Yang kedua, kemudian merumuskan konsep 5W1H dalam pembuatan naskah berita televisi dengan tepat. Dan yang ketiga ada membuat naskah berita televisi sesuai dengan struktur penulisan. Jadi nanti waktu kita pembelajaran, saya akan memberikan materi-materi terkait untuk kalian mencapai 3 tujuan utama ini. Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana tahapannya membuat berita televisi yang benar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih lanjut, saya punya pertanyaan buat kalian. Apakah kalian sudah pernah melihat secara langsung naskah berita televisi itu seperti apa? Belum. Saya sudah.
Oke, ternyata di sini ada yang sudah. Coba Artika, bagaimana perbedaannya dengan naskah skenario? Perbedaannya itu ada di format dan bagian-bagian naskah. Nah, bagus sekali. Mari kita lihat seperti apa contohnya. Nah, di slide ini merupakan contoh naskah skenario. Di sana kalian bisa lihat bagiannya seperti apa, seperti yang tadi dibicarakan oleh si Artika. Kemudian yang ini adalah contoh naskah berita. Sudah bisa dilihat perbedaannya seperti apa kan? Nah, kalau di naskah berita ini disebut naskah berita 2 kolom. Karena ini adalah naskah berita televisi. Jadi harus ada unsur visualnya dan juga narasinya. Narasi dengan visual harus selaras sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Sudah paham kalian? Nah, untuk mengenal bagian-bagian berita, pada bagian paling atas atau paling awal ada judul. Setelah judul ada yang namanya lead berita atau disebut teras berita. Untuk pengertiannya silahkan Indah bisa dibaca. Yang kenceng ya. Lead atau teras berita yaitu merupakan kalimat pembuka dari sebuah berita. Merupakan inti terpenting dari keseluruhan berita yang disajikan. Nah, merupakan inti terpenting dari keseluruhan berita yang disajikan. Ini kenapa berada di atas? Hal ini dikarenakan agar penonton bisa langsung memahami bahwa tayangan ini tentang apa sih, tentang berita apa sih, informasinya apa, seperti itu. Itulah kenapa inti beritanya ada di bagian paling atas. Kemudian nanti di bawahnya disusul dengan informasi penjelas yang lain. Nah, kalau begitu, lead atau teras berita ini tempatnya ada di mana sih kalau dalam tayangan berita? Yuk kita lihat contohnya. Pemirsa, perajin produk olahan tumbuhan resam asal Kabupaten Muaro Jambi akan mengikuti konferensi ekonomi kreatif G20 di Bali. Ini sekaligus menjadi ajang untuk memperkenalkan dan memperluas pasar produk kerajinan tangan khas Jambi kepada dunia. Nah, dari contoh yang tadi sudah kita lihat, kita bisa lihat bahwa lead atau teras berita ini berada di bagian yang paling depan, yaitu yang dibacakan oleh news anchor. Apakah kalian paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan lagi. Yaitu ke fungsi lead. Coba Gaida bisa dibacakan fungsi leadnya. Fungsi lead yang pertama, menarik perhatian atau menjual berita. Yang kedua, menjadi gambaran isi berita, menjadi inti dari berita atau tulang punggung berita dengan memuat 5 W. Yang ketiga, memberi ruang untuk news anchor dapat menampilkan news. Oke, dari fungsi lead ini bisa kita lihat bahwa yang pertama adalah menarik perhatian atau menjual berita, yaitu menjadi daya tarik dari berita ini. Apakah penonton mau melanjutkan untuk menonton beritanya atau tidak? Apakah informasinya penting bagi penonton atau tidak? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menjadi gambaran isi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa intinya ada di sana. Kemudian yang ketiga, memberi ruang untuk news anchor dapat menampilkan diri. Makanya tadi yang membaca lead adalah news anchor. Begitu ya. Nah, untuk memahami unsur terpenting dari lead, kita bisa lihat di sini adalah ada 5 W. Ada what, ada when, where, who, dan why. Nah, di sana kalian bisa memilih salah satu atau 2 dari unsur 5W ini untuk dijadikan sebuah lead. Contohnya, apa? Apa peristiwanya? Misalnya ada angin puting beliung. Kapan? Misalnya bisa diganti kemarin sore. Bisa digabung menjadi seperti ini. Angin puting beliung telah melanda. Nah, di mananya tadi kan belum ya? Di mananya ada misalnya di Kabupaten Solok misalnya.
telah terjadi angin puting beliung di Kabupaten Solo pada sore kemarin. Misalnya seperti itu. Itu sudah bisa menjadi sebuah lead. Kemudian nanti ada unsur yang lain, ada where, who, why. Itu menjadi informasi tambahan. Paham ya? Nah, untuk menerapkan unsur 5W dalam lead, kita akan bermain game. Gamenya bernama flashcard. Oke, nanti peraturannya adalah ketika saya panggil nomor absennya secara acak, nanti kalian angkat tangan, kemudian memilih beberapa gambar di sini, bisa dipilih salah satu. Kemudian nanti di sana ada clue-nya. Kalian bisa membuat fakta sendiri dari clue tersebut untuk menjadi sebuah lead. Sudah paham? Oke, kalau gitu kita mulai. Dari nomor absen 3, ada siapa? Oke, ada Bardi. Silakan Bardi, bisa dipilih mau gambar apa? Yang kaktus. Oke, yang kaktus. Mari kita lihat clue-nya ada apa. Ya, clue-nya ada Kalimantan Tengah. Silakan dibuat sebuah lead dari Soft News. Dibuka besok, warga Kalimantan Tengah menyambut baik peresmian Dufan. Wah, ada Dufan di sana. Oh, bagus sekali. Bagus Bardi. Di sana bisa buat hiburan orang-orang Kalimantan Tengah. Oke, selanjutnya ada nomor absen 8. Ada di mana absen 8? Oke, ada Bening. Silakan Bening, pilih gambar apa? Gambar koboi. Gambar koboi. Jembatan putus. Tragedi jembatan gantung putus di India menelan ratusan korban jiwa. Oke, tepat sekali. Ini hard news ya. Ya, sekarang saya acak lagi, ada nomor absen 15. Ada siapa? Nomor absen 15? Oke, ada Hanif di sebelah sana. Mau pilih gambar apa, Nip? Oke, Hanif mau main pistol-pistolan. Oke, kita lihat di sana ada apa? Ada Rampunjabi. Siapa sih Rampunjabi ini? Oke, produser, udah benar ya. Oke, silahkan dibuat. Kabar mengejutkan datang dari produksi kenamaan India, Rampunjabi. Dia dan sang istri dinyatakan positif COVID. Oke, bagus sekali. Nah, untuk proyeknya kita sekarang sudah punya LKPD yang tertera di depan dan sudah saya kirimkan di Fiska Learning. Bisa dibuka masing-masing siswa ya? Oke, di sana bisa kita lihat bahwa petunjuk pengerjaannya adalah buatlah kelompok kecil dengan anggota 4 peserta. Kita memakai kelompok yang sudah kemarin. Kemarin kan sudah riset ya kalian. Nah, pakai kelompok itu. Kemudian yang kedua, dari masing-masing fakta berita yang sudah disajikan berikut ini, silahkan buat 2 jenis lead yang berbeda. Nah, di situ bisa kalian baca, saya sudah menyiapkan 2 fakta berita secara acak. Jadi tidak tersusun secara rapi, tapi secara acak. Kemudian nanti kalian dalam satu kelompok, kan ada 4. Nanti masing-masing anak membuat 1 lead. Nah, Bu, itu kan ada 2 aja faktanya. Nah, dari 1 fakta silahkan dipecah menjadi 2 sudut pandang. Karena di sana faktanya saya jabarkan sangat lengkap. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan kalian mulai membentuk kelompok. Ya kalian, apakah sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Oke, bagus sekali. Mari kita coba untuk yang di depan saya aja. Coba kasih, bisa dibacakan ininya, hasil dari kerja kelompoknya. Baik, Bu. Ya, untuk liputan pertama saya
Oke. Kalimat lainnya, kemacetan parah terjadi di sekitar Lenteng Agung yang disebabkan oleh kecelakaan. Korban merupakan mahasiswa dari IISIP. Oke, satunya lagi. Jenis led kedua, sound lead. Kalimat lainnya, suara klakson kendaraan mengisi kemacetan di daerah Lenteng Agung. Telah terjadi tabrak lari yang mengakibatkan satu korban jiwa, 5 orang. Oke, yang kedua adalah sound lead ya. Berarti dimulai dari suara keriuhan ya. Ya. Oke, bagus sekali. Yuk tepuk tangan dulu. Oke, coba sekarang silahkan kelompok 2 boleh dibacakan hasilnya. Silahkan, ada siapa? Oke, ada Dara. Deskripsi yang beritanya situasi alam sekitar Gunung Sindoro. Oke. Jenis leadnya sound lead. Kalimat leadnya suara tonggaret binatang khas musim panas terdengar dari sela-sela pepohonan di hutan di sekitar Gunung Sindoro. Oke. Yang kedua, angle beritanya jalur pendakian Gunung Sindoro ditutup selama PPKM berlangsung. Jenis lead soft lead. Kalimat leadnya akibat dari PPKM di Pulau Jawa dan Bali, pengunjung jalur pendakian di Gunung Sindoro terpaksa dibatasi dan kemungkinan akan kembali ditutup. Oke, tepuk tangannya dulu. Nah, sebenarnya untuk sound lead itu kalian harus menyertakan juga ada apa di sana selain penjelasan mengenai tentang suaranya, misalnya tonggaret tadi atau suara kecelakaan tadi, misalnya tonggaret nyir 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 terdengar kan, tadi kamu cuma bilang terdengar. Nah, nyir nyir baru suasana indah di Gunung Sindoro sangat disukai oleh para pendaki. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian yang untuk yang tadi untuk hard lead-nya juga bisa setelah ada suara keriuhan, tampak keriuhan di jalan MH Tamrin telah terjadi bla 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 seperti itu. Jadi tidak hanya suara soundnya aja, tapi harus diberi penjelas juga agar menjadi lead yang lengkap. Seperti itu ya. Bisa dimengerti? Nah, apakah kalian ini sekarang sudah duduk berkelompok seperti minggu yang lalu? Sudah aman ya? Yang sebelah sana juga ya? Sudah lengkap? Oke, lengkap semua. Oke, baiklah, mari kita mulai untuk melanjutkan proyek selanjutnya. Sebelum kita ke materi yang lebih lanjut, saya punya pertanyaan untuk kalian. Nah, coba Agil, bagaimana cara menyusun informasi yang sangat banyak ke dalam bentuk naskah berita televisi? Itu Bu, ditentukan dulu mau pakai sudut pandang mana, jadi orang-orang itu nggak bingung sama beritanya. Oke, menentukan dulu sudut pandang mana yang akan dijadikan berita. Bagus sekali. Nah, sekarang untuk yang pertanyaan kedua, coba Mai, bagaimana cara memilah informasi dari hasil riset? Gimana coba? Jadi informasi yang dipilih itu menyesuaikan fokus bahasanya sama menyesuaikan 5W1H-nya. Oke, benar sekali. Nah, kalian masih ingat dan kalian sudah siap untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh teman kalian Agil dan Mai, kita bisa lihat prinsip dasar menulis berita. Writing to picture. Kenapa writing to picture? Karena berita televisi. Jadi narasinya harus selaras dengan gambarnya, begitu juga dengan gambarnya juga harus selaras dengan narasinya. Kemudian yang kedua, fokus pada satu hal penting. Seperti yang tadi dibilang oleh Agil, memilih satu topik saja, tapi jangan dicampur aduk. Jadi satu topiknya tentang apa, yaitu kalau memang informasinya banyak, bisa kalian pecah menjadi 2 atau 3 topik kalau memungkinkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata sederhana, kata-kata yang bisa dipahami oleh semua orang, termasuk orang-orang yang ada di pedesaan, ada petani, ada pedagang, sampai nanti misalnya ada guru, ada dokter, semuanya bisa memahami. Nah, tapi bagaimana jika ada istilah asing di sana?
Jika ada istilah asing, berarti istilah asingnya itu tadi harus disederhanakan atau misalnya di bahasa Indonesiakan secara sederhana. Nah, dan yang terakhir, ketahui kapan gambar dan narasi harus tampil bersamaan dan tidak harus tampil bersamaan. Maksudnya adalah apakah gambar dulu yang muncul ataukah narasi dulu yang muncul ataukah dua-duanya muncul bersamaan. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, kita lanjutkan lagi. Silahkan kalian buka LKPD-nya dulu. Nanti kita akan mengerjakan sebuah proyek. Oke, silahkan. Nah, kalian sudah bisa membuka LKPD-nya yang saya bagikan di Fiskal Learning ya? Nah, di sana kalian disuruh membuat kelompok dengan anggota 4 seperti yang sudah. Kemudian, nah kemarin kalian sudah riset semua kan? Sudah. Ada yang belum? Nggak ada kan? Oke, sudah aman ya? Sudah riset semua, sudah mengumpulkan bahan-bahannya. Nah, dari riset yang sudah kalian laksanakan itu, kemudian susunlah menjadi sebuah naskah berita soft news secara utuh dengan susunan piramida terbalik, dengan aturan-aturan dan bahasa penulisan yang sudah diajarkan. Kalian kalau lupa bisa buka lagi modul dari saya yang ada di Fiskal Learning, begitu ya. Kemudian yang ketiga, naskah berita yang ditulis diperkirakan dapat digunakan untuk tayangan berita berdurasi 1,5 sampai maksimalnya 3 menit. Jangan kurang dan jangan lebih. Kalau misal kalian ada di 2 menit masih aman, tapi jangan lebih dari 3 menit. Kemudian dari gambar riset yang sudah kalian punya, kemarin kalian juga sudah ambil gambarnya juga kan, rekamannya juga, narsumnya juga kan. Nah, nanti silakan kalian padukan dengan naskah kalian yang sudah jadi. Jadi nanti kalau naskahnya udah jadi, gambarnya sudah ada, kalian padukan menjadi sebuah tayangan feed video news feed Instagram dengan durasinya ya 1,5 sampai 3 menit. Menyesuaikan saja, tidak usah terlalu panjang. Kemudian setelah itu bisa kalian upload di Instagram masing-masing dan linknya silahkan dicantumkan di LKPD-nya. Sudah bisa dipahami? Adakah yang masih bingung? Mau bertanya? Oke, sudah aman ya? Oke, baiklah, silahkan mengerjakan. Ini waktunya lumayan panjang karena tadi proyeknya lumayan banyak. Jadi kalian harus bikin naskah dulu, kemudian bikin videonya. Jadi saya beri waktu sekitar ya mungkin 45 menit sampai 50 menit. Coba kalian asosiasikan waktu segitu. Selamat mengerjakan ya. Nah, gimana nih pekerjaan kalian hari ini? Diskusi kelompoknya apakah sudah selesai? Sudah. Bagus sekali, kalian bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Nah, dengan demikian saya akan mencoba dari beberapa kelompok. Ini ada 9 kelompok ya. Nah, nanti akan presentasi di depan. Yang saya pilih adalah yang pertama ada kelompok 4 dulu. Silahkan presentasi, kemudian nanti ada kelompok 7 dan kelompok yang lain nanti juga menyusul. Oke, silahkan untuk kelompok 4 untuk bisa mempersiapkan diri dan kemudian bisa maju ke depan untuk mempresentasikan pekerjaannya. Ya, silakan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari wakil kelompok 4 akan mempresentasikan hasil riset kami dari tanggal 1 Desember 2022 yang akan kami tampilkan di layar. Judul dari berita kami adalah Es Dawet Gempol Pleret Pak Alip. Lalu sudut pandang yang kami pilih adalah berdasarkan sudut pandang penjual Pak Alip. Lalu, es dawet gempol pleret Pak Alip berada di Jalan Gatot Subroto, Singosari Plaza, Kemlayan, Solo, Jawa Tengah, yang dibuka setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Dan narasumber kami adalah Pak Alip, sang penjual es dawet gempol pleret. Alasan mengapa kami memilih berita es gempol pleret Pak Alip adalah karena untuk memperkenalkan es dawet gempol pleret kepada masyarakat yang belum mengenal es tersebut. Demikian presentasi dari kami. Dan terima kasih atas masukan yang sudah diberikan, akan kami perbaiki lagi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas saya yang saya kerjakan baru-baru ini dengan judul mencicipi makanan khas Vietnam dengan cita rasa lokal yang kini hadir di kota Solo. Kami mengambil sudut pandangnya dari pemilik Pantel atau Fuad Fahrizal dengan sudut pandang latar belakang Pantel seperti rahasia resepnya, alasan memilih makanan spring roll yang berada di Jalan Pleret Raya nomor 6 Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari. Alasan kami memilih judul ini karena mau memperkenalkan makanan khas Vietnam ini kepada masyarakat dan ingin mengajak masyarakat makan sehat dengan cara asik. Untuk lead beritanya kita menggunakan jenis lead ringkasan yang berbunyi, bicara tentang kuliner di Solo tentu tidak ada habisnya. Mulai dari kuliner lokal, western, atau bahkan kuliner tradisional dari Asia Tenggara. Salah satunya seperti usaha kuliner yang terletak di Jalan Pleret Raya nomor 16 Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari. Pantel namanya. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada perkataan salah dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu nih buat teman-teman yang sudah presentasi, buat kalian yang sudah berhasil mengerjakan untuk hari ini. Oke, cukup. Nah, saya apresiasi sekali pekerjaan kalian hari ini sudah cukup oke, cukup bagus. Nah, kalau tadi sudah saya lihat presentasi dari beberapa kelompok, oke. Di sana strukturnya udah oke, kemudian untuk videonya juga sudah bagus, tetapi perlu ditambahkan ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di masing-masing kelompok. Saya komen secara global aja ya. Nah, kalian ini kurang detail untuk videonya. Jadi misalnya kalau untuk jenis makanan tadi ada pleret, ada pantel kayak gitu. Kalian untuk liputannya, keistimewaannya apa sudah oke. Cuman untuk videonya kalian kurang detail. Misalnya ada pembeli, apakah di sana ramai. Jadi kalian harus mengambil beberapa momen-momen tertentu. Ditunggu nih. Kalau misalnya belum ada pembeli, kita tunggu dulu beberapa menit. Kalau ada pembeli diambil. Apalagi kalau misalnya ada antrian. Kemudian di informasinya, di naskahnya, narasumber kalian itu tidak hanya penjualnya aja, tapi kalian bisa ditambahkan untuk pembeli. Syukur-syukur kalau misalnya yang di makanan Vietnam tadi ada orang asli Vietnam. Syukur-syukur kalau kayak gitu. Kalau misalnya enggak pun, kalian bisa tanyakan kepada pembeli. Gimana nih harganya di sini, oke enggak? Rasanya cocok enggak untuk lidah Solo? Misalnya ada beberapa menu yang disukai, ini kalian bisa tanyakan, tidak harus dengan penjualnya, bisa dengan kalau misalnya bentuknya resto kan ada yang misalnya ada chefnya di sana. Misalnya di sini ini menu andalannya apa sih? Kenapa dipilih menu andalan yang ini?
Lalu bagaimana caranya untuk menyesuaikan dengan lidah orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Solo. Nah, detail-detail yang seperti itu yang perlu ditambahkan di beberapa liputan kalian, hasil liputan kalian. Kalau masalah angle-nya udah oke, judulnya juga udah bagus, tapi isi di dalamnya yang kalian perlu perbaiki. Nah, misalnya lagi di sini ada diksi mahasiswa yang memiliki budget seadanya. Tadi saya temukan ada di kelompok mana ya? Bisa angkat tangan? Oh ya, di kelompok 7. Nah, seorang jurnalis itu nggak boleh judgement. Bisa diganti kalau misalnya, oh yang biasanya beli karena harganya murah, bisa diganti harga di tempat ini atau harga di resto ini tidak mahal. Jadi jadi lebih ramah bagi kantong pelajar, kantong mahasiswa. Jadi jangan bilang kalau semua mahasiswa nggak punya uang. Sama aja kalau misalnya semua siswa di SMK 6 nggak punya uang, nggak boleh judgement seperti itu. Jadi kalau mau bilang murah dengan alternatif lain, bisa seperti yang sudah saya contohkan ini tadi. Kayak gitu ya, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan banyak sekali materi dan kita juga sudah memainkan games, kita juga sudah menyelesaikan kuis-kuis. Nah, hari ini sebelum saya tutup pembelajarannya, nah saya tanya dulu nih, hari ini kita udah belajar apa aja? Silahkan Dara, kita hari ini udah belajar apa aja nih? Memilih peristiwa untuk berita. Oke. Prinsip dasar menulis berita. Oke, ada yang mau menambahkan Dara mungkin? Ya silakan, Gita. Ada apa aja? Struktur penulisan berita sama macam-macam format penulisan naskah. Oke, jadi hari ini kita sudah menyelesaikan 4 materi dasar untuk penulisan berita televisi. Udah, ilmu kalian sudah bertambah 4 materi ini. Ya, untuk selanjutnya saya punya sesuatu buat kalian. Di tangan saya ini sudah ada stiker. Oke. Yang akan saya bagikan ke kalian. Saya bagikan ini. Kemudian untuk ini namanya adalah stiker untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Makasih ya Gil. Oh udah, yang warnanya beda. Oke. Nah, ini nanti kalian isi dengan perasaan kalian setelah mengikuti materi kita pada hari ini. Oh, karena 2 kali pertemuan tidak hanya hari ini ya, sampai selesainya pembelajaran untuk penulisan naskah, karena 2 kali pertemuan ya. Jadi kalian perlu menuliskan apa yang kalian rasakan. Kalian boleh menulis tentang senang, sebel, dan sebagainya, tapi kalian juga harus menuliskan apa yang belum kita pelajari dan perlu kita pelajari selanjutnya. Kayak gitu. Jadi ini nanti bisa jadi masukan buat saya. Jadi saya bisa tahu dari kalian ini apa nih yang kalian butuhkan. Kalian pengen belajar apa lagi nih? Kayak gitu ya. Oke, saya ambilkan dulu untuk bolpennya. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai menulis, kalian bisa tempelkan di sana, di bawah pita-pita itu yang ada di sana. Gitu ya. Dua aja, biar bisa barengan. Oke. Nah, untuk yang post-it yang berwarna ini, ini buat kalian menuliskan nama kalian.
Jadi nggak usah no-name, nggak usah takut. Kalian boleh memberikan masukan secara positif maupun negatif dengan bahasa yang sopan. Kalian boleh bilang, Bu, saya bosen karena pelajarannya saya tidak tertarik, boleh. Asal kalian sampaikan dengan sopan. Jadi nanti setelah ditulis nama kalian, silahkan ditempel. Ini untuk contoh ya, ditempel begini. Begini, tempel di sini, kayak gini ya. Oke, silahkan bisa dimulai. Saya beri waktu 5 menit aja, nggak usah lama-lama, nanti kalian jadi perenungan kalau lama. Nah, silahkan dituliskan. Ya, ternyata kalian sudah bisa membuat naskah secara utuh. Naskahnya adalah naskah soft news dari hasil kalian sendiri, risetnya kalian sendiri. Dan ini kalian naskahnya juga sudah bisa buat secara utuh. Dan kalian juga sudah bisa mengemas naskah ini menjadi sebuah tayangan yang cukup menarik yang bisa ditampilkan di Instagram kalian. Tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian buka physical learning-nya kembali. Di sana ada soal IC, hanya 5 soal. Saya beri waktu sekitar 30 menit karena di sana soalnya cukup panjang. Jadi kalian perlu membaca secara cermat. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, silakan. Oke, kalian setelah saya lihat satu persatu hasil presentasi dari kalian, ternyata kalian sudah bisa membuat tayangan dan mengolah hasil riset kalian sendiri menjadi sebuah tayangan yang cukup menarik, bentuknya video feed Instagram, feed news ya. Nah, saya hargai usaha kalian sampai sejauh ini. Dan kalian sudah mampu mengasosiasikan naskahnya sesuai dengan piramida terbalik. Sudah sesuai juga penulisannya sesuai dengan 5C yang sudah saya ajarkan pada pertemuan kemarin dan hari ini. Ya, saya akhiri sampai di sini. Semoga materi yang kalian dapatkan dari saya semoga bisa bermanfaat. Ya, akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.